Baik teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, shalom. Sehat kok? Ada damai sejahtera kok? Jodoh? Kok diam? Amin Amin. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kerohanian memberikan saya tema untuk kita dia bangkit. Untuk kita dia bangkit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika katong mendengarkan kata bangkit, dalam artian bukan kita punya diri yang bangkit, tetapi kemarin kita baru melewati apa teman-teman? Paskah. Siapa yang bangkit? Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara berkati Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang dimana peristiwa ini menandai kemenangan Yesus atas dosa dan kematian kita sebagai manusia. Kebangkitan Yesus Kristus menjadikan iman Kristen kuat dalam situasi apapun. Ingat teman-teman, kebangkitan Kristus menjadikan iman Kristen kuat dalam situasi apapun, bukan cinta. Jadi kebangkitan Yesuslah yang mau menguatkan kita, menguatkan iman kita, sehingga mau dalam situasi apapun teman-teman, semua yang hadir saat ini, mau sedih kah, mau galau kah, mau senang-senang, kita tetap kuat. Karena apa? Karena Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Seperti komentar dari seorang yang bernama John Arsitumorang dalam bukunya yang berjudul Kristologi, menggali fakta-fakta tentang pribadi karya Kristus, halaman 273, dia berkata bahwa dasar iman Kristen terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga berita kebangkitan Yesus merupakan bukti Injil yang kokoh. Oleh karena itu, berita tanpa bukti sama halnya dengan dongeng dan omong kosong belaka yang tidak pantas dipercaya. Oleh karena itu teman-teman, kebangkitan Yesus sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab merupakan Injil yang benar. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan fakta sejarah, sehingga kebangkitan Kristus menjadi tanda kemenangan kita sebagai orang Kristen di muka bumi ini. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, iman kita tidak pernah muncul. Identitas kita sebagai orang Kristen mungkin menjadi hal yang sia-sia. Kita hanya disebut sebagai orang biasa. Tetapi karena kebangkitan Kristus, identitas kita jelas, iman kita muncul, dan iman kita bisa kokoh. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit untuk kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kepada bacaan kita saat ini. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 memberitakan tentang akulah kebangkitan dan hidup. Bukan aku yang ini, aku yang di atas. Jadi yang bilang abis ini bilang aku yang di depan, nah pulang sebilang kakak Joshua kebangkitan dan hidup. Bukan ya teman-teman, akulah tuh aku yang di atas. Kata ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Sehingga setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kekal. Selanjutnya ada kata akan hidup di ayat yang ke-25. Ini menunjukkan kepada kebangkitan, dan sedangkan istilah tidak akan mati selama-lamanya di ayat 26 mempunyai arti bahwa orang percaya yang dibangkitkan tidak akan pernah mati. Dalam Injil ini juga, dalam bacaan kita saat ini juga, Yesus tidak sekedar mengatakan bahwa aku akan memberikan hidup kepadamu, tetapi Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan itu, akulah hidup itu. Kata kunci yang menjadi dasar dalam bacaan kita saat ini, terkhususnya di Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 ini, adalah kata barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam bacaan ini teman-teman, kita akan menemukan 3 kali Yesus berkata percaya. Di sini mau mengatakan bahwa penulis mau mengingatkan kita bahwa siapa yang percaya di dalam Kristus, yang dipersatukan di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka manusia lama kita akan dikuburkan bersama dengan Kristus, dan juga kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ada yang mau?
Ada yang mau berkumpul bersama-sama dengan Kristus? Mau. Ini laki-laki saya mau, perempuan. Son ada yang mau kok? Mau Mau. Siapa yang son mau deh hidup menyanyi bersama-sama, menyanyikan puji-pujian di atas sana, karena kita tahu bahwa kita akan hidup kekal di sana. Jadi jawab tanpa ragu-ragu. Supaya apa? Supaya teman-teman punya iman yang kuat bahwa suatu saat ke depan kita akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kebangkitan itu sudah terjadi secara spiritual di dalam diri kita. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan mengalami kelahiran yang baru, menjadi manusia yang baru, bukan jadi superhero maksudnya. Untuk menjadi manusia yang baru bukan kita jadi Spider-Man, Batman, lain sebagainya. Tapi kita menjadi manusia baru artinya kita menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan bahwa kita itu hidup tanpa dosa lagi. Kita hidup sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak hidup di dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Marilah kita mencoba untuk memulai yang baru. Jadi kalau misalnya ada yang gagal move on, ini kuat. Tinggalkan masa lalu, kejar masa depan untuk lebih baik. Jangan hidup di itu lubang sakit. Teman-teman. Nah, tadi Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 25. Katong pindah di Roma. Dalam Roma pasal 4 ini menekankan bahwa pembenaran yang melalui iman yang pertama kali dialami oleh Abraham juga berlaku untuk kita. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, ada yang kenal Abraham? Kenal? Dia disebut sebagai Bapa seolah orang percaya. Bukan Abraham yang katong ketemu di jalan, bukan Abraham yang kita kenal di perjanjian lama sebagai Bapa dari segala orang percaya. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita tahu kisah Abraham. Bagaimana dengan kepercayaannya dia, bagaimana dengan imannya dia bisa selamat. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, coba nanti teman-teman kalau ada waktu baca tentang Abraham. Ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke tempat yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Tetapi dia pergi dengan percaya diri. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi. Begitu pula dengan kita manusia. Ketika kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kita harus percaya bahwa mau sampai manapun kita, mau di titik apapun kita percaya bahwa dengan kebangkitan Kristus, kita selalu ada bersama-sama dengan Kristus kemanapun kita pergi. Jangan bimbang, jangan ragu untuk memilih dan melangkah kehidupan yang ke depan. Sehingga teman-teman, kalau kita mau melihat bacaan ini pada ayat 23 sampai ayat 25, ini merupakan sebagai penutup pada pasal ini, yang dimana Paulus menerapkan segala sesuatu yang sudah dikatakannya kepada kita. Setelah dengan panjang lebar, dia membuktikan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Di sini Paulus mau menyimpulkan bahwa pembenarannya Abraham harus menjadi teladan atau contoh dari pembenaran kita. Kata hal ini diperhitungkan kepadanya, ini artinya tidak ditulis untuk Abraham saja. Itu tidak dimaksudkan sebagai pujian kepada Abraham ketika kisahnya diceritakan, atau sebagai sesuatu yang khusus berhubungan dengan Abraham. Tetapi Paulus mau menceritakan kisah Abraham ini untuk menjadikan pelajaran bagi kita semua, dan kisah Abraham ini secara khusus ditulis untuk kita, untuk mau meyakinkan kita tentang apa kebenaran yang diisyaratkan oleh Allah dan yang diterimanya demi keselamatan kita manusia. Sebagai manusia, percaya ada hak istimewa dan kewajiban bersama kita. Dalam hak istimewa, kita bahwa kebenaran akan diperhitungkan kepada kita. Jalan kebenaran menurut Injil adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu kebenaran yang sudah diperhitungkan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya melelogisetai, yang artinya kebenaran itu akan diperhitungkan, yang dimana dalam kata itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk waktu yang akan datang, yang dimana untuk menandakan bahwa belas kasihan Tuhan atau hak istimewa kita akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Ketika berbicara tentang hak, pasti ada yang namanya kewajiban. Kewajiban kita bersama untuk mendapatkan hak istimewa, syaratnya kita harus percaya.
Mudah bukan? Kita harus percaya. Tetapi ketika kita mendengar, kita berpikir bahwa itu hal yang mudah, tetapi itu sulit untuk dilakukan. Kadang kita bilang kita percaya bahwa beta percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan sehari-hari menyimpang dari apa yang baik menurut Tuhan Yesus. Kita tidak akan tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Yesus rela mati, berkorban, dibangkitkan, dan menunggu kita di sana. Tetapi apakah kita di dunia ini sedang berlomba-lomba untuk menuju ke sana atau ke tempat yang lain? Ini menjadi refleksi bagi kita. Sehingga apa yang harus kita percayai? Ini syaratnya yang tadi. Apa yang harus kita percayai sehingga kita bisa mendapatkan hak istimewa kita itu? Yang harus dipercayai adalah wahyu ilahi sehingga tadi kalau kita membaca, minta maaf, tadi kalau kita baca di dalam firman Tuhan saat ini, perwahyuan kepada Abraham adalah tentang Kristus yang belum datang. Tetapi perwahyuan tentang kita adalah tentang Kristus yang sudah datang. Ada perbedaan ya teman-teman. Abraham menerima ilham, menerima wahyu ketika Yesus belum datang. Tetapi kita ketika mendengarkan kisah tentang Yesus, kita sudah tahu bahwa Yesus sudah datang. Tetapi teman-teman, perbedaan ini tidak mengubah dia punya duduk perkaranya. Abraham percaya pada kuasa Allah dalam membangkitkan Ishak dari rahim Sarah yang sudah mati. Dan kita harus percaya pada kuasa yang sama yang dikerahkan untuk perkara yang lebih tinggi lagi, yang itu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Ishak adalah suatu lambang dan kebangkitan Kristus adalah bentuk nyatanya. Sekarang kita harus percaya kepada Tuhan, tidak hanya percaya pada kuasanya bahwa Ia sanggup melakukannya, tetapi juga bergantung pada anugerahnya dalam membangkitkan Kristus sebagai jaminan kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percayakah kita akan diselamatkan? Percayakah bahwa Kristus telah bangkit dan mati untuk kita? Percaya? Percaya. Walaupun kita tidak lihat secara langsung bagaimana, tetap teman-teman percaya? Percaya. Ini menjadi pertanyaan refleksi teman-teman. Apa yang Yesus bilang? Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah yang dikuatkan kepada kita sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita ke depannya, untuk kita bisa bersama-sama bertemu di sana, itu bukanlah hal yang mudah. Sehingga di akhir renungan ini teman-teman, kebangkitan Yesus Kristus adalah kunci keselamatan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah telah menerima pengorbanan Yesus sebagai pengganti kita, dan bahwa kita semua dapat memperoleh pengampunan dan keselamatan melalui iman kita. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, siapa kita? Kenapa Yesus mau berkorban? Kita yang mungkin tidak saling baku kenal, tetapi sekalipun Yesus tidak mengenal kalian, dia bisa mengampuni dosa kalian. Kenapa? Begitu. Padahal Yesus sendiri tidak hidup dalam dosa, tetapi dia menanggung dosa kita manusia. Itu karena apa? Karena dia menyayangi kita, umatnya. Dia rela turun menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita, dan rela mati, berkorban, menjadi tumbal, menjadi korban, dan bangkit untuk menebus dosa kita manusia. Ia diserahkan karena pelanggaran kita. Allah menyerahkan dia. Ia menyerahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan bagi dosa. Dia tidak berdosa, tetapi menebus kita yang berdosa. Ia dibangkitkan karena pembenaran kita untuk menyempurnakan dan melengkapi pembenaran kita. Dengan jasa kematiannya, ia membayar hutang kita, dan dengan kebangkitannya, ia menyatakan bahwa kita sudah lunas. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepastian bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dan pembenaran dari Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dia bangkit untuk kita dan memberikan keselamatan bagi diri kita. Amin. Untuk firman Tuhan.